kita awali pertemuan kita pada sore hari ini, hari Kamis, Yaumul Khamis, tanggal 23 Rajab bulan yang ke-7 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2025 Miladiah. Bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pertemuan pertama kita membahas tentang masjid. Pertemuan yang kedua hari Senin kita membahas tentang apa? Bulan haram. Bulan haram. Pertemuan yang hari ini kita akan membahas tentang mengenal kebaikan. Mengenal kebaikan. Sambil menunggu waktu berbuka puasa ya. Alhamdulillah. Diterima dulu, jangan langsung dimakan. Hei, kita mengenal kebaikan albir. Silahkan dibuka surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 19. Awal juz 4. Awal juz 4. Sudah? Sudah di. Surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 92. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Ya, agak semangat. 1, 2, 3. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Hasan, bahasa artinya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ini Allah menjelaskan kepada kita dalam bentuk pernyataan. Allah menyatakan. Apa pernyataan Allah? Pernyataan Allah adalah lan tanalul birra. Lan ini huruf ya kalau di belakang. Lan idzan. Lan artinya tidak, itu sampai kiamat tidak ada perubahan. Tetap tidak bisa. Lan tidak. Tanalu, kalian mendapatkan, mencapai albirra, kebaikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan dan sesuatu yang Allah larang untuk ditinggalkan. Allah menyuruh kita berinfak. Maka ketika kita berinfak, maka perbuatan itu disebut dengan kebajikan. Ya, tetapi di sini Allah menyatakan kamu ya, supaya membaca ayat tadi, kalian tidak akan sampai kepada tingkat albir. Albir itu kebaikan yang lebih baik. Ya, kalau orang naik haji, hajinya mabrur. Ya. Kalau ada ustadz namanya ustadz yang artinya bagus apa? Dari albir, mabrur, terus ada namanya ustadz apa? Yang artinya bir itu lah apa? Yang artinya bagus. Ada kan namanya?
hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan hartanya yang paling kalian cintai. Misal kalian disuruh sedekah, ada nggak perintah sedekah? Ada kan? Ada. Nah, ketika kalian disuruh sedekah, sementara kalian punya duit 4 lembar, yang satu 10.000, yang satu 20.000, yang satu 50.000, yang satu 100.000. Dari 4 lembar yang kalian miliki ini, mana yang paling kalian sukai? 100. Yang mana? 100. Yang 100 ya? Berarti normal. Kalau milih yang 10.000 ya nggak normal. Normal. Nah sekarang, kalau kalian disuruh infak, kemudian kalian infak yang 10.000, ya baik. Kalau kalian infak yang 20.000, ya baik. 50.000 ya baik. Tapi belum sampai mencapai albir. Supaya kalian mencapai albir, maka infakkan yang kalian sangat cintai, yaitu 100. Misalnya Hasan punya 10 jubah, 10-10-nya dia suka, ya. Tapi ada 1 jubah yang dia sangat disukai. Lalu Saifullah datang ke Hasan, minta 1, maka dikasih jubahnya. Itu baik, tapi belum sampai ke tingkat albir sebelum Hasan memberikan jubah yang paling dia cintai. Baik. Misalnya Dale punya 10 sepeda motor. Motornya motor gede, moge. Ya. Kemudian dia ada 1 motor yang dia cintai. Ketika ada orang datang minta motor, dia kasih. Tapi dia kasihkan bukan yang dia cintai. Itu belum sampai pada albir. Sampai kepada albir ketika Dale memberikan yang dia cintai, gitu ya. Artinya gini, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah itu barang, ya, apakah itu uang, apakah itu pakaian, maka ketika kita memberikan kepada orang lain yang kita cintai, maka itu kita sampai pada lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha apa tadi? Hasan? Wa ma tunfiqu min syai'in wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian berikan kepada siapapun, maka pemberian kita kepada orang itu dilihat oleh Allah. Maksudnya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan janji Allah. 1 dibalas 700, bahkan Allah masih melipat gandakan. Perumpamaan ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 261. Anak Nabi yang disayangi, ini terkait dengan mengenal albir, yaitu kebaikan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini di hadapan para sahabat. Di hadapan, karena Al-Quran diturunkan dari bahasa Arab, kemudian orang-orang Arab paham, ya, nggak bisa diterjemahkan. Ketika dibacakan ini kepada para sahabat, langsung sahabat Umar angkat tangan, ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar yang saya suka. Di antara harta-harta kami yang paling saya sukai tanah di Khaybar. Ada 600 pohon kurma, semuanya berbuah. Saya wakafkan kepada Allah melalui engkau. Ini setelah mendengar ayat ini langsung, ya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, tahanlah pokoknya, bagikan hasilnya. Artinya tanahnya ditahan, nggak usah disedekahkan, pohon kurmanya ditahan, yang disedekahkan adalah hasilnya, kurmanya. Itu namanya wakaf fikih. Oh, ini Denada punya kos-kosan 100 pintu. Amin ya Allah. Setelah mendengar ayat ini langsung, ya Rasulullah, ya?
Misalnya Junanda hidup zaman Nabi. Ya Rasulullah, saya punya kos-kosan 100 pintu. Saya wakafkan kepada Allah melalui engkau. Kata Rasul, Junanda, tahan pokoknya. Rumahnya ditahan aja. Yang dibagikan apanya? Hasilnya, hasil kos-kosannya. Nah, itu wakaf produktif. Oh nih, saya punya 10 mobil. Amin. Amin. Setelah mendengarkan ayat ini, langsung, ya Rasulullah, saya punya 10 mobil. Mobilnya saya pakai untuk kerja. Saya wakafkan kepada Allah lewat engkau. Maka Rasulullah, saya bawa, tahan pokoknya, bagi hasilnya. Jadi pemahaman kita terhadap ayat ini itu universal, umum, ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penguatan terhadap ayat ini dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari pangkal sanad Abu Hurairah. Beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin syariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yabni. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka tidak bisa beramal, terputus amalnya, tidak bisa beramal lagi, tidak bisa mengalirkan kebaikan, pahala. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah yang mengalirkan pahala walaupun yang sedekah sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat walaupun sudah meninggal, ya subhan sudah meninggal. Nah, tapi sebelumnya jadi ustaz, mengajarkan ke banyak orang, ilmunya dimanfaatkan, maka walaupun sudah meninggal, pahalanya mengalir. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Misalnya Rifki, orang tuanya sudah meninggal, ya kan? Terus berdoa. Nah, itu mengalir pahala. Hadis sahih riwayat Anak-anak yang disayangi, dari sini sudah paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya enggak? Tolong dilihatkan jam. Jam 6:10 lagi. Oke. Tapi cukup sampai di sini. Beriring doa dan harapan semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Amin. Banyak birunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.